Halo Dreamer seluruh Nusantara. Setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol bareng temen Japjip, nah hari ini kita akan ngebahas lebih dalam lagi terkait Japjip Garut. Nah Kujang ini apa itu sebenarnya Kujang itu? Kujang itu paguyuban ya, paguyuban Jeep anak Garut. Jadi semua khususnya anak Garut yang mempunyai Jeep itu bisa bergabung dengan Kujang. Kita tidak melihat sisi belakang jenis mobilnya apa, yang termasuk kategori Jeep itu kita bisa rangkul sebagai anggota Kujang. Gitu. Berarti di Kujang ini bukan komunitas ya, berarti Pak Kujang ini lebih ke paguyuban. Iya, Nah gitu. betul, bukan Paguyuban komunitas. yang membawahi Semua anak Garut yang mempunyai Jeep. gitu. Berarti Ya, komunitas ya, beberapa ya, komunitas gitu ya ya. betul. Nah akhirnya kenapa bisa muncul Japjip ini? Kenapa tuh? Nah, di Kujang itu kan dengan SK Kujang yang nomor 147 itu yang dicetuskan oleh Ketua Umum Kujang pada bulan Desember 2021 itu dicanangkanlah bahwa di bidang usaha itu ada program yaitu namanya Japjip. Kalau kata bahasa Sunda itu Japjip itu dijajab kujip gitu. Kalau Gitu bahasa ya. Indonesianya itu ya diantar sama mobil Jeep kayak Jeep gitulah. Nah, kita program itu cuma penyedianya saja, penyedia transportasi Jeepnya aja. Jadi kebetulan alhamdulillah selama dengan berjalannya dengan waktu dan wisatawan yang datang ke Kabupaten Garut itu dari tahun ke tahun itu sangat meningkat. Kebetulan kita juga udah ada kerjasama dengan berbagai pihak lain. Ya alhamdulillah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, layanan yang menyewa Jeep itu ke kita itu alhamdulillah meningkat. Gitu ya. Nah, Ya. yang tergabung di Japjip ini berarti semua anggota Kujang ya? Oh iya jelas. Kan kita jelas bahwa Japjip itu ada di bawah naungan bidang usaha Kujang. Jadi otomatis anggota yang mau ikut Japjip itu harus anggota Kujang dulu. Nah, baru setelah kita mempunyai kalau dia udah punya KTA Kujang, dia bisa regis ke Japjip di bidang usaha. Berarti Jadi, Japjip ini bukan usaha pribadi ya? oh jelas bukan. Namanya juga kan kita paguyuban. Iya, iya, iya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan dari berbagai klub yang ada di Garut yang ada di bawah naungan paguyuban Kujang itu bisa kita regis ke Japjip yang ada di bawah naungan bidang usaha. Kita maaf ya, Om Agai, kita jelaskan bahwa kita itu bukan cari keuntungan secara pribadi, komersial pribadi bukan, tapi kita secara paguyuban kita bareng-bareng yang ada di komunitas Kujang gitu. Gitu. Berarti kalau secara ininya lebih kayak ada wadahnya ya supaya Ya, tidak legal. ya betul, Nah, nah, betul. nah, gini. Nah, terkait berarti kalau misalnya Japjip itu ada di bawah paguyuban Kujang, berarti legalitasnya itu lebih terjamin ya? Ya jelas, kan Kujang udah punya akte pendirian. Yang satu Ya. itu kan yang harus melegalisasi sebuah perkumpulan itu kan dengan akte pendiriannya. Ya, ya, ya. Kebetulan Kujang sudah mempunyai, terus Kujang mempunyai kerjasama dengan pihak-pihak bank sebagai jaminan asuransi, Ya. dan Kujang juga udah bekerja sama dengan pihak PHRI sebagai wadah hotel-hotel yang melakukan trip-trip pariwisata yang ada di Garut Ya. gitu. Nah, kalau misalnya kalau tadi kan kita berarti Japjip itu ada di bawah Kujang dan semua yang ikut di Japjip ini adalah semua anggota Kujang. Terus masalah legalitasnya itu lebih terjamin, asuransi ada. Nah, untuk tripnya sendiri itu tripnya kemana aja Pak? Om? Nah, untuk saat ini di program Japjip itu baru ada 4 trip. Yang satu wisata Gunung Guntur, yang kedua hutan pinus Cilorek, yang ketiga perkebunan teh Daya Manggung, dan keempat situ Ciberem. Baru kita 4 trip, tidak menutup kemungkinan kedepannya kita akan
mencari wisata-wisata yang lain yang ada di Kabupaten Garut. Nah, terus apakah dengan adanya Japjip mengeksplor wisata Garut, efek buat masyarakat, apakah itu ada efeknya juga? Misalnya untuk desanya, untuk warganya, itu seperti apa tuh? Oh jelas, Om Agai, kita kan sebelum melakukan pembukaan trek jalur yang kita kunjungi itu, kita jauh-jauh harinya itu kita udah bekerja sama dengan pemerintahan setempat. Misalkan kita ke Gunung Guntur. Gunung Guntur itu kan di sana ada tempat desa wisata. Ya. Desa wisata. Kita bekerja sama dengan desa wisata tersebut. Alhamdulillah dengan kehadiran Japjip ke desa wisata tersebut sedikitnya bisa meningkatkan pendapatan ya kayak pedagang-pedagang yang ada di sana. Ya, ya, Kita kan ya. tidak menutup kemungkinan setiap kita yang disinggahi itu kita diwajibkan untuk berhenti di spot yang ada menjual jajanannya gitu. Berarti ya itu kadang gini loh Om. Biasanya kalau di tempat pengusaha wisata, pengelola wisata atau yang bergerak di bidang usaha biasanya kurang memperhatikan lingkungan sekitar gitu loh. Yang penting dia untung sendiri, kadang tidak memikirkan efek buat masyarakatnya. Kalau saya dengar tadi ya emang harus seperti itu ya Om ya. Jadi Betul. ada efeknya buat wisatanya itu buat warga dan untuk desa yang dilalui ya. Nah, Ya betul. gini. Kebetulan gini, kita dulu sering sempat lah dengar-dengar ya di daerah luar itu banyak kejadian bahwa jeep wisatanya itu tidak memadai dari segi keamanannya gitu loh. Nah, kalau untuk di jeep sendiri itu seperti apa? Memang kita yang utama itu kan faktor keselamatan. Ya. Faktor keselamatan yang paling utama kan kita membawa tamu yang menyewa armada kita. Ya. Itu pasti kita diutamakan prioritas pertama itu tentang keselamatan para tamu tersebut. Nah kita di luar diasuransikannya para tamu yang menyewa jeep kita itu, kedua itu kita diwajibkan memakai helm. Para tamu itu diwajibkan untuk memakai helm dan untuk kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan gitu Om Kai. Di samping asuransi kita didaftarkan, safety kendaraan juga kita diprioritaskan Om Kai. Gitu. Nah, terus apakah ada pengecekan rutin untuk kendaraannya nih? Biar jadi para dreamer di seluruh Nusantara biar tahu dia juga merasa aman gitu loh. Apakah kendaraannya jangan sampai kan dulu sempat viral lah di televisi nasional bahwa kendaraan jeep wisata itu tidak memadai. Nah, makanya apakah di jeep sendiri ini ada controlling yang ketat buat kendaraannya? Untuk saat ini, alhamdulillah di Japjip itu suka ada pengecekan. Kita jauh-jauh hari. Oh kita gini aja Om Guys. Kita di sistem Japjip itu cuma menyediakan armada ya. Dengan sistem rolling kendaraan. Jadi semua anggota Japjip itu insya Allah kebagian orderan. Ya. Dengan tegaskan kepada yang punya armada, minimal 2 hari sebelum keberangkatan mobil itu harus dicek ulang. Istilah kita itu diskrut lah, diskrut. Karena kita tahu kita itu mengangkut penumpang yang harus kita jaga keselamatannya. Ya jangan sampailah kita pas mau berangkat kendaraan ada trouble. Tapi tidak menutup kemungkinan, Om Agai, kita kan tidak tahulah namanya kendaraan. Pas berangkat kita lancar. Pas ada di jalur kita lancar. Pas pulangnya ada trouble. Kan itu di luar jangkauan kita lah. Ya diusahakanlah sebelum kita berangkat, 2 hari minimal sebelum berangkat itu, setiap armada yang mau berangkat, kondisi armada harus selalu fit. Berarti relatif lebih amannya. Nah, sedangkan untuk fasilitas yang didapat konsumen begitu dia misalnya mau order jeep wisata ini, apa aja yang didapatkan? Oh kita kan mempunyai tarif ya, Magai. Untuk jelasnya kita bisa menghubungi admin Japjip.
Yang kita jual itu dengan paket tertentu, gimana tamu mau ke wisata yang mau dituju itu, Iya. itu udah include satu asuransi. Iya, iya, Ya iya. jelas gitu, asuransi udah include. Dua, harga tiket masuk Nah, untuk ke tempat lokasi tersebut. Ketiga itu kita ngasih air mineral gitu gitu ya. Nah, ya betul. berarti ini menarik juga ya, jeep wisata Garut ini. Itu biasanya setiap hari bisa bisa charter apa hanya hari-hari tertentu aja ya? Kita di Japjip itu tidak tidak harus fokus weekend lah gitu. Iya. Tapi tiap hari juga kalau ada yang booking kita siap melayani gitu Om Gai. Berarti misalnya ada teman-teman saya yang mau gathering, yang mau booking di hari-hari biasa juga bisa ya? Oh bisa jelas, bisa jelas. Gini loh, sebetulnya saya juga pernah loh kepikiran ya. Kebetulan ya emang kalau boleh dilihat di Garut ini wisatanya tuh cukup banyak gitu lah. Sementara kan kalau seandainya misalnya tadi selain Japjip misalnya saya nih, Ya betul. karena tertarik nih dengan jeep wisata ini, akhirnya saya buka sendiri. Apakah itu bisa? Saya tanya dulu ke Anda, Om Gai. Nah, Om Gai, anggota Kujang bukan? nah kalau seandainya saya anggota, boleh nggak? Diusahakan kan gini, Om Gai. Japjip itu ada di bawah naungan bidang usaha yang ada di Kujang. Ya. Kalau Om Agai anggota Kujang, otomatis Om Agai harus di Japjip. Nah, Jadi itu kan kita nggak bisa ya nggak misalnya. bisa, Oh, ya nggak gitu. bisa. Nah kalau seandainya saya bukan anggota, Oh jelas lah, itu boleh. silakan boleh. Tidak menutup kemungkinan kan itu kalau kita larang itu udah menyalahi lah hak seseorang untuk berusaha gitu Om Agai. Berarti kalau misalnya saya anggota Kujang, saya tetap harus dibawa Japjip ya, betul, kecuali ya. kalau saya bukan, itu Ya, boleh ya. Boleh. Nah, oh gitu ya. Berarti kesimpulannya Japjip ini, kesimpulan dari tadi yaitu Japjip ini adalah salah satu bidang usaha di bawah paguyuban Kujang. Betul. Yang legalitasnya itu benar-benar legal, Betul. disahkan ada SK-nya. Iya. Dan dipayungin hukum dan terus dipayungin sama asuransi buat Ya, keamanannya. betul, ya, betul. Nah, berarti para dreamer di seluruh Nusantara sekarang udah nggak usah ragu lagi kalau misalkan main ke Garut, jangan lupa cobain Japjip Garut. Dijamin pengalaman adventure wisata Anda di Garut itu pasti berbeda. Tadi ada 4 destinasi wisata ya. Satu ada Gunung Guntur, kedua ada Gunung Guntur itu relatif lebih dekat. Dia dari kita kalau misalnya nginep di Cipanas itu tinggal dengan jarak waktu 2 jam 3 jam itu kita udah bisa menikmati panorama Gunung Guntur yang luar biasa sekali. Nah, ditambah lagi mungkin ada yang long tripnya itu dia ke Daya Manggung ya. Daya Manggung sama Ciberem. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah nyobain berwisata dengan cara lain, Japjip Garut wajib dicoba. Om Boim, ada tagline Jeep Garut nggak? Biar kita bisa bareng-bareng nih. Oh iya. Apa sih tagline-nya? Oh ada. Untuk apa? Saat ini, belajar dulu nih, saya biar belajar dulu. Japjip Garut, nyandu pisan. Alah, mantap, siap ya kita ke kamera siap. nih, siap. Japjip Garut. Nyandu pisan euy. Luar biasa. Terima kasih.